kabarnya? Apakah masih semangat untuk belajar? Sebelum kita memulai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doa ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, apakah semua siswa hadir pada hari ini? Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan materi mengenai gerak harmonik sederhana. Pada hari ini kita akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep getaran harmonis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan persamaan gerak harmonik sederhana. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan besaran-besaran terkait fenomena gerak harmonik sederhana. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa itu gerak harmonik sederhana? Ya, Alfiasana? Nah, tepat sekali. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Bisa dilihat pada contoh di bawah ini, di mana benda biru bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam waktu yang selalu konstan. Nah, adapun besaran-besaran getaran gerak harmonik sederhana. Ada yang bisa menjawab? Ya, Mila Hamila. Nah, besaran-besaran gerak harmonik sederhana yaitu simpangan amplitudo, kecepatan sudut, frekuensi, dan periode. Contoh gerak harmonik sederhana yaitu bandul matematis, di mana bandul matematis bergerak secara bolak-balik dengan suatu titik keseimbangan dengan banyaknya gelombang, banyaknya getaran pada suatu titik dengan waktu yang selalu konstan. Adapun besaran-besaran dari bandul sederhana yaitu periode, frekuensi, dan amplitudonya. Persamaan gerak harmonik. Nah, persamaan dari gerak harmonik sederhana adalah Y sama dengan A sin omega T, di mana Y sebagai simpangan, A simpangan maksimum atau amplitudo, omega sama dengan kecepatan sudut, dan T sama dengan waktu. Jika posisi sudut awal adalah theta 0, maka persamaan gerak harmonik sederhana menjadi Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Nah, kecepatan gerak harmonik sederhana merupakan turunan dari persamaan gerak harmonik sederhana, di mana kecepatan gerak harmonik sederhana yaitu V sama dengan dy per dt sin A sin omega T menghasilkan V sama dengan A omega cos omega T. Jika kecepatan maksimum diperoleh nilai V max sama dengan A omega. Kecepatan untuk berbagai simpangan. Y sama dengan A sin omega T merupakan persamaan gerak harmonik sederhana, di mana persamaan tersebut dikuadratkan menjadi Y kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat omega T, maka menghasilkan Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min cos kuadrat omega T sama dengan A kuadrat min A kuadrat cos kuadrat omega T. Y kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat cos kuadrat omega T merupakan persamaan pertama. Dari persamaan pertama tersebut, dari persamaan kecepatan, V sama dengan A omega cos omega T, sehingga menghasilkan V per omega sama dengan A omega cos omega T. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dikalikan sehingga didapatkan V
V kuadrat sama dengan omega kali A kuadrat min Y kuadrat. Percepatan gerak harmonik sederhana. Dari persamaan kecepatan V sama dengan A omega cos omega T, dapat ditentukan percepatan gerak harmonik sederhana dengan menurunkan persamaan kecepatan tersebut, atau percepatan merupakan gerak harmonik sederhana dari turunan persamaan gerak harmonik sederhana. Sehingga diperoleh A sama dengan A omega kuadrat sin omega T. Percepatan maksimum jika omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 90 derajat atau sama dengan pi per 2, maka A max sama dengan min A omega kuadrat sin pi per 2 menghasilkan A max sama dengan min A omega kuadrat, di mana A max sama dengan percepatan maksimum, A besar sama dengan amplitudo, omega sama dengan kecepatan sudut. Untuk lebih memahami gerak harmonik sederhana, adapun contoh sebagai berikut, di mana suatu benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T, dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter, T yaitu waktu dalam satuan sekon. Nah, tentukan beberapa besaran dari persamaan getaran harmonik tersebut. Yang pertama, besaran amplitudonya. Dapat diketahui besaran amplitudonya sebesar 0,04 meter, di mana dari persamaan gerak harmonik sederhana rumusnya yaitu Y sama dengan A sin omega T. Kemudian besaran yang kedua yaitu frekuensi. Besaran frekuensinya yaitu dengan menggunakan kecepatan sudut, di mana omega sama dengan 20 pi, atau dengan rumus omega sama dengan 2πf sama dengan 20 pi, sehingga menghasilkan frekuensi sama dengan 10. Kemudian mencari periodenya dengan rumus T sama dengan 1/f, maka periode dapat dihasilkan 1/10 atau sama dengan 0,1 sekon atau detik. Kemudian simpangan maksimumnya, besaran maksimumnya yaitu Y sama dengan Y max sin omega T merupakan rumusnya, sehingga menghasilkan Y max sama dengan 0,04 meter, di mana Y max merupakan amplitudo atau simpangan maksimum. Kemudian simpangan saat T sama dengan 1/60 sekon, sehingga menghasilkan Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Dengan mengubah waktu menjadi 1/60 sekon, maka simpangannya menjadi 0,04 sin 1/3 pi, sehingga menghasilkan nilai simpangan sebesar 0,02 akar 3 meter. Kemudian simpangan saat sudut fasenya 45 derajat dengan menggunakan rumus Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin theta, di mana theta adalah sudut fase atau theta sama dengan omega T, maka Y sama dengan 0,04 sin theta sama dengan 0,0 sin 45 derajat, sehingga menghasilkan simpangan saat sudut fasenya 45 derajat adalah 0,02 akar 2 meter. Yang terakhir, sudut fase saat simpangannya 0,02 meter, di mana Y sama dengan 0,4 sin 20 pi T atau sama dengan Y sama dengan 0,0 sin
theta dengan Y sama dengan 0,02, maka dapat dihasilkan theta sebesar 30 derajat. Nah, mungkin dari anak-anak bisa memahaminya lebih lanjut, dan Ibu sudah membagikan beberapa kelompok untuk melakukan tugas LKPD-nya. Mari kita bahas LKPD yang Ibu telah berikan. Soal pertama diberikan gambar ayunan atau bandul. Yang ditanya satu getaran pada bandul. Untuk menjawabnya, kita ingat lagi bahwa getaran harmonik adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Satu getaran pada bandul secara sederhana dapat kita katakan sebagai geraknya dari suatu titik melewati titik setimbang dan kembali pada titik tersebut. Dari gambar, satu getaran pada bandul adalah T, R, P, R, T. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Soal kedua diberikan beberapa pernyataan. Dari pernyataan tersebut, manakah yang dapat memperbesar periode bandul? Periode dapat kita hitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Artinya, besarnya periode bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Periode sebanding dengan panjang tali dan berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi. Jadi, periode akan bertambah besar jika panjang tali diperbesar atau percepatan gravitasi semakin kecil. Maka pernyataan yang benar hanya pernyataan nomor 4. Jawabannya D. Soal selanjutnya, diketahui persamaan simpangan getaran harmonik Y sama dengan 10 sin pi T, Y dalam sentimeter dan T dalam satuan sekon. Yang ditanya besar kecepatan jika T sama dengan 1/4 sekon. Untuk menghitung kecepatan, kita harus mengetahui persamaan kecepatannya terlebih dahulu. Persamaan kecepatan pada gerak harmonik kita peroleh dari turunan pertama persamaan simpangan terhadap waktu. V sama dengan dy per dt sama dengan dA sin omega t per dt sama dengan omega a cos omega t. Sehingga diperoleh persamaan kecepatan V sama dengan 10 pi cos pi t. Kita masukkan nilai T sama dengan 1/4 sekon. V sama dengan 10 pi cos 45 derajat. Cos 45 sama dengan setengah akar 2. V sama dengan 10 pi kali setengah akar 2 sama dengan 5 pi akar 2 cm per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya, diketahui amplitudo getaran 13 cm sama dengan 0,13 meter, periode 0,1 pi sekon, dan simpangan 5 cm atau 0,05 meter. Yang ditanya kecepatan partikel atau V. Untuk menghitung V, kita gunakan rumus V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Omega sama dengan 2pi per T, sehingga V sama dengan 2pi per T akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Kita masukkan angkanya, lalu selesaikan perhitungannya hingga diperoleh V sama dengan 20 kali 0,12 sama dengan 2,4 meter per sekon. Karena waktu proses pembelajaran sudah selesai, maka Ibu akhiri proses pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.